Bab 5. Guru yang memberi harapan. Hari itu, Dina kembali ke sekolah dengan perasaan bercampur aduk. Ejekan teman-temannya masih membekas, tetapi tekadnya untuk tidak menyerah membuat ia tetap melangkah. Ia berjalan menuju ruang kelas dengan kepala tertunduk, berharap hari ini tidak akan membawa masalah baru. Saat pelajaran bahasa Indonesia dimulai, Bu Mira, guru yang dikenal tegas namun perhatian, memasuki ruangan. Pandangannya langsung tertuju pada Dina yang duduk di barisan belakang. Ia memperhatikan seragam Dina yang lusuh dan sikapnya yang selalu terlihat waspada, seperti takut diserang kapan saja. Baik, anak-anak. Bu Mira membuka kelas dengan suara lembut tapi tegas. Hari ini kita akan membahas tentang impian dan cita-cita. Saya ingin kalian menuliskan apa yang ingin kalian capai di masa depan. Lalu nanti kita diskusikan bersama. Siswa-siswa di kelas mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak bersemangat, tetapi Dina hanya menatap kosong buku tulisnya. Sinta yang duduk di depan langsung mengangkat tangan. Bu, kalau yang nggak punya cita-cita, boleh nggak ikut tugas ini? Teman-temannya tertawa pelan, jelas mengarah pada Dina. Bu Mira mengerutkan kening, tetapi ia tidak menanggapi ejekan itu. Sebaliknya, ia berkata, semua orang pasti punya cita-cita, Sinta. Bahkan jika kecil sekalipun. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha mencapainya. Dina menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Namun, Bu Mira memanggilnya. Dina, apa kamu sudah menulis cita-citamu? Dina terkejut, tetapi ia menggeleng pelan. Belum, Bu. Kenapa belum? Apa kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan di masa depan? Tanya Bu Mira, suaranya lembut namun mendalam. Dina menghela napas. Dengan suara kecil, ia menjawab. Saya nggak tahu, Bu. Yang saya pikirkan sekarang cuma bagaimana caranya bisa terus sekolah. Kelas menjadi hening. Beberapa teman Dina menahan tawa, tetapi Bu Mira menatap Dina dengan serius. Kalau begitu, Dina, setelah pelajaran ini, temui saya di ruang guru. Kita bicara, katanya sebelum melanjutkan pelajaran. Setelah bel berbunyi, Dina berjalan menuju ruang guru dengan perasaan cemas. Ia mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Masuk, Dina! Suara Bu Mira terdengar dari dalam. Dina melangkah masuk, duduk di kursi di depan meja guru itu. Bu Mira menatapnya dengan senyuman hangat. Dina, saya sudah lama memperhatikanmu, ujar Bu Mira, membuka pembicaraan. Kamu anak yang cerdas, nilaimu selalu bagus, meskipun saya tahu kamu menghadapi banyak kesulitan. Dina tersenyum tipis, tetapi matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Terima kasih, Bu, tapi rasanya percuma. Mau sebaik apapun nilai saya, hidup saya tetap seperti ini. Bu Mira menghela napas panjang. Ia mengambil secari kertas dari meja dan menyerahkannya pada Dina. Lihat ini. Dina membaca tulisan di kertas itu. Itu adalah puisi pendek yang ditulis dengan tangan. Hidup itu bukan soal dari mana kita mulai, tapi soal kemana kita melangkah. Puisi ini saya tulis ketika saya seumuran denganmu, kata Bu Mira. Dulu, saya juga bukan siapa-siapa. Saya anak kampung yang setiap hari harus berjalan kaki 5 km ke sekolah. Tapi saya tidak pernah berhenti percaya bahwa saya bisa mengubah hidup saya. Dina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dina, lanjut Bu Mira, dengar ini baik-baik. Tidak ada yang bisa menentukan masa depanmu kecuali dirimu sendiri. Jangan menyerah hanya karena orang lain merendahkanmu. Tapi, Bu, Dina akhirnya bersuara, air mata mulai menggenang di matanya. Rasanya sulit. Teman-teman selalu mengejek saya. Mereka bilang saya nggak pantas sekolah di sini. Dina, orang-orang yang mengejekmu itu hanya mencoba menutupi kelemahan mereka sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Kamu jauh lebih kuat dari mereka. Dina menunduk, mencoba menahan tangisnya. Namun, Bu Mira melanjutkan, kali ini dengan nada tegas. Kalau kamu menyerah sekarang, berarti kamu membiarkan mereka menang. Kamu membiarkan mereka menentukan masa depanmu. Apa itu yang kamu mau? Dina menggeleng cepat. Tidak, Bu. Bagus, kata Bu Mira dengan senyuman. Karena saya percaya, suatu hari nanti, kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Kamu hanya perlu bertahan dan terus berusaha. Dina akhirnya tersenyum, meskipun air matanya masih mengalir. Kata-kata Bu Mira terasa seperti cahaya di tengah kegelapan yang selama ini mengelilinginya. Malam itu, Dina duduk di meja belajarnya yang sederhana. Ia menatap buku catatannya yang kosong, lalu mulai menulis. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuktikan bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan. Aku ingin membuktikan bahwa usaha dan tekad bisa mengalahkan segalanya. Ia menutup buku itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kata-kata Bu Mira masih terngiang di telinganya. Tidak ada yang bisa menentukan masa depanmu kecuali dirimu sendiri.
Dina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ia tempuh.